Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa Pantura Pos atau Podpos ya. Podcast panturapos.com. Ini live-nya di fanpage panturapos.com ya. Selamat malam kalau fanpage berarti Lakers ya. Lakers, para Lakers Pantura Pos dimanapun berada. Malam ini kita akan ngobrol dengan seorang pemuda yang baru saja dipilih menjadi ketua DPD, ini kayak partai ketua ketua DPD Forum Kewirausahaan Pemuda Kabupaten Tegal. Iya. Mas Firmansyah, lengkapnya Muhammad Firmansyah gitu ya. Iya. Kayak nama penyanyi ya Mas. Kehilangan. Kemarin baru saja dipilih secara voting ya Mas ya waktu itu ya dalam acara Musda ya Mas. Musda FKP, singkatan Forum Kewirausahaan Pemuda. Jadi kita ngobrol tentang sebuah forum atau yang berisi pemuda di Kabupaten Tegal yang berwira swasta. Iya. Ya, mencoba atau sudah menjalankan atau sudah sukses Mas? Atau ingin belajar. Atau ingin belajar wirausaha. Yang pasti Mas Firmansyah berarti seorang wira swasta ya Mas ya? Saya wirausaha swasta. Ya. Saya di owner Bojong Hidroponik. Owner Bojong Hidroponik. Di pertanian hortikultura. Jadi saya memproduksi sayur-sayur hidroponik, higienis, bebas pestisida dan juga fresh. Gitu ya. Memang agak beda sih, cuman kita mainnya di sistem hidroponik. Jadi sistem perairan yang mana ditekankan dengan nutrisi. Nah, yang akan dihasilkan sayur itu bebas pestisida. Jadi tanpa ada kimia. Memang kita buat pakai kimia tapi di 0% kan dengan adanya nutrisi AB mix gitu. Oke, ini kita belum bicara FKP, kita coba untuk kok Mas Firmansyah ini kok tiba-tiba berkecimpung di dunia pertanian ini kalau urusan hidroponik kan ya. Iya, betul. Atau lulusan itu Mas? Jangan sarjana pertanian atau sarjana sarjana pengangguran. Enggak sih, kalau masalah sarjana di situ malah saya DO lah. Iya, DO. Jadi saya kuliah tapi nggak sampai selesai. Cuman ada sedikit keilmuan tentang masalah pertanian yang mana sering nimbrung gitu aja. Gitu. Ya. Jadi ya Allah menakdirkan saya pulang di rumah untuk menekuni salah satu bidang usaha yakni hidroponik, yang mana lokasinya di Jalan Haji Sulaiman RT 06 RW 01 Desa Bojong Kecamatan Bojong. Berarti produknya udah masuk kemana Mas kalau produk hidroponiknya? Produk saya pemasaran ke masyarakat. Lah ini OTW untuk pemasaran ke masuk market besar gitu. Iya. Jadi kita masih tahap nih karena di kami juga punya inovasi tentang masalah hidroponik. Kita ingin memanfaatkan limbah, yang mana limbah itu bisa dimanfaatkan sebagai obat herbal dan juga sebagai media tanam. Bukan hanya itu, karena sekarang boomingnya tanaman, kita sedikit mempunyai inovasi untuk membuat pot tanaman yang mana itu menggunakan sistem wick, yang mana jadi kan umumnya orang-orang itu kan kalau nanam tanaman biasanya kita nyiram tuh setiap hari. Itu cukup 1 minggu dikasih nutrisi perbungaan itu udah aman. Gitu. Nah itu maksudnya indoor itu. Oke, itu sedikit tentang bisnisnya Mas Firmansyah. Nah kita cerita FKP Mas. Iya. FKP ini kalau dilihat dari kepengurusan ada DPD, mesti ada tingkatan atasnya. Berarti apa Mas? Ini memang organisasi secara nasional. Terus cerita dulu Mas, gimana tentang ini, tentang FKP ini Mas? FKP sepengetahuan saya itu Forum Kewirausahaan Pemuda itu tingkat nasional. Jadi ada FKP Indonesia, DPW wilayah Jawa Tengah, terus DPD. Lah FKP itu didirikan di Anyer, Banten. Itu tanggal 1 lupa ya. Tanggal 1 November 2010. Jadi FKP memang sudah terbentuk dulu di Anyer, Banten. Kemudian baru-baru ini nih kita mengenalkan FKP yang mana FKP adalah sebuah wadah para wirausahaan pemuda. Jadi
orang yang sudah punya usaha ataupun orang yang belum punya usaha itu boleh bergabung. Karena tujuan FKP itu kita akan menciptakan sebuah kolaborasi sesama pelaku usaha dan juga menanamkan jiwa-jiwa wirausahaan kepada anak muda. Karena kebanyakan anak muda ini untuk saat ini itu kebanyakan orangnya punya inovasi, namun dia maju mundur untuk masalah actionnya. Makanya kemarin ketika visi misinya di Musda, saya menciptakan gila ya. Gali informasi langsung action, gali inovasi langsung action, gali ide langsung action. Gitu. Oh gitu. Ya masa bikin judul. Begitu terpilih mau menggilakan anggota gitu. Karena tapi, saya juga gila. Tapi bukan gila yang tipsnya gimana. Tapi tadi ya singkatannya ya. Artinya memang kadang kan teman-teman begitu muncul masih ragu-ragu nih. Yang langsung ke pentok hambatan biasanya. Nah ini mungkin PR jenengan ya, artinya itu nanti gimana Mas untuk mengatasi tadi, pokoknya langkah kan ini semacam misi visi Anda menggilakan atau begitu gali ide langsung action. Itu nanti bentuknya kayak apa? Lah kita buat sebuah forum, kita punya proker. Nantinya kita itu masuk ke instansi sekolahan, instansi masyarakat untuk apa? Menanam jiwa-jiwa kewirausahaan. Kebanyakan anak sekarang itu punya modal, tapi dia tidak punya inovasi. Oh sekarang punya modal sebenarnya? Kebanyakan. Kalau dulu banyakan tidak punya modal Mas. Iya betul. Tapi inovasi menggelora. Inovasinya kurang, tapi karena sebenarnya inovasi banyak. Inovasi banyak. Cuman gitu, actionnya itu. Jadi kita itu datang, ayolah kita bareng bikin gebragan nih. Biar kita itu bukan hanya sekedar menggali inovasi, menggali ide, menggali sebuah pikiran-pikiran yang positif, tapi kita tidak ada actionnya. Ayo makanya kita datang ke anggota, ke masyarakat, ke anak-anak muda. Ayo kita gabung di sini di FKP itu semuanya ada. Kalian mau belajar tentang kewirausahaan, kita ada. Mau belajar tentang sharing, tentang pengembangan, kita ada anak-anaknya di situ. Muda-muda semua ya? Muda-muda semuanya. Jadi enak. Kita mau sharing apapun itu, kita enggak Riko ya. Gitu. Rata-rata umur berapa Mas di FKP nih? Di FKP rata-rata 25 lah, 25-an ke atas. Karena dikategorikan pemudanya tidak yang sampai 40 ya? Iya. 40 sudah expired lah. Sebagai muda gitu ya. Berarti 35. Jadi FKP memang kelihatannya menyenangkan kalau kumpul gitu ya. Ini ada beberapa karya atau produk atau yang sudah menjadi bisnisnya teman-teman di FKP ya. Ada kuliner, ada kaos. Coba cerita Mas itu Mas. Ini salah satu produk dari Tegal Green Farm yaitu teh bunga telang. Oh iya ini yang anaknya juara itu ya, bukan ya? Yang juara itu bukan yang teh yang bukan Bu ya? Bukan. Yang ada satu di Bojong juga di atas yang bawang putih hitam itu loh. Bukan ya? Bukan. Ini asli orang Pegirikan. Oh, Pegirikan itu. Pegirikan. Ini terus ada jintul nih, jintul makanan tempo dulu yang di milenialkan. Oh iya, kemarin jintul. Ada ya. Terus ada kaos oblong, kaos double. Kaos double. Jadi semuanya kategori tentang logat-logat Tegal lah. Karena memang ingin dari salah satu ownernya itu ingin memunculkan ini loh, mengenalkan bahasa-bahasa Tegal gitu. Terus ada kemelitak jamur crispy punyanya ownernya Omah Jamur Mas Sukron. Terus ada serabi Ibu Rohimah. Legenda itu. Oh, serabi ya. Iya, terus gedebok dan juga crispy brownies, terus bawang goreng kembar. Iya, ini crispy brownies pangkah ini ya. Iya, betul. Itu gedebok. Ini gedebok bisa jadi makanan ya? Iya, ini gedebok pisang, bisa dicoba. Bisa dicoba. Iya. Terus ada lagi banyak dari anggota-anggota yang punya produk-produk. Memang sengaja kita nggak bawa semuanya karena perlu bawa truk. Ada banyaknya produk-produk yang masuk. Iya. Oke Mas, tadi sempat disinggung tentang FKP ini ingin independen ya. Artinya gimana Mas? Emang gini, FKP itu memang berdiri independen. Jadi tidak ada unsur kepemerintahan, entah itu di bawah pemerintahan Kemenpora, Dinsos itu bukan. Karena FKP itu memang independen dan legal. Dan legal gitu. Jadi FKP memang berdikari sendiri tentang masalah kewirausahaan atau organisasi itu. Jadi inginnya kita itu menciptakan sebuah
gimana ya, menggelorakan sebuah organisasi yang mana kita itu pasti bisa. Iya. Karena semua orang pasti bisa, gitu aja. Oke. Kalau di Tegal berapa tahun ini? Atau baru 1 tahun? Atau Anda ketua pertama di? Bukan, saya ketua Bukan, ya? kedua. Oh, kedua. Iya, periode pertama itu Mas Nanda, owner Cafe Kebon. Oh, owner Cafe Kebon. Iya. Terus saya Berarti udah berapa tahun FKP sebenarnya? berarti 3 tahun ini. 3 tahun ya. 3 tahunan ini. Tentang mengembangkan produk-produk kita, tentang apa ya? Intinya pemasaran pun bisa masuk. Mungkin kan kita ada di FKP itu bisa menjalin sistem kolaborasi, yang mana satu sama yang lain bisa berkolaborasi tentang bisnis. Nah, contoh nih, saya di Bojong hidroponik, saya di sayurnya, saya ikut promosikan teh bunga telangnya di Tegal Green Farm. Nah, itu saling berkolaborasi, dia bawa produk saya, dia juga ikut memasarkan produk saya gitu. Misalkan ada ini, saya pengen wirausaha, tapi saya tidak bisa produksi, saya cenderungnya suka ngadol ya, dodol marketing gitu ya, bisa ya? Nah, ini FKP malah gudangnya, gitu ya? Karena gudangnya di sini semua owner kebanyakan, jadi malah enak. Anda mau jadi reseller bisa, di kita itu bisa. Jadi kalau masuk ke FKP ya nggak salah lah, karena memang ini gudangnya para owner maupun di produksi snack ataupun perkaosan, ahli IT dan seterusnya. Kita juga punya salah satu teman dari ahli IT untuk konsultasi. Terus masalah jam kayu, terus kedai kopi juga ada untuk masalah konsultasi atau apapun itu. Oke, ini ada respon dari pemirsa di fanpage ya. Kita tanggapi dulu ya Mas ya. Yang pertama dari Fahmi Zulhilman. Ayo Pak, kita galakan wirausaha muda di Tegal. Udah, FKP itu udah siap ya kan. Mau gila. Gila, kita harus gila. Kalau nggak gila, stres. Nah, terus yang kedua New Awan Frit ya. Ini kayaknya anggota kayaknya ya. Siapa sih? Ini New Awan Frit. Semangat Mas Firman Shah, Ketua FKP Kabupaten Tegal. Semoga wirausahanya Kabupaten Tegal maju. Amin. Dan sukses Bali Deso, bangun Deso. Salam dari ujung timur Kabupaten Tegal. Wirausaha budidaya mangga. Siap, aku dari ujung timur Kabupaten Tegal. Siap mempromosikan budidaya mangga. Ini mungkin mangga ya. Permanggaan. Monggo mungkin ya. Kalau belum jadi anggota ya silakan kontak ya. Silakan bisa. Sekarang juga punya prosedur sendiri tentang keanggotaan. Oh gitu. Iya, jadi nanti bisa hubungi salah satu admin dan juga nanti dikonfirmasi oleh sekjen kita dan nanti dikembalikan ke saya untuk menimbang ini benar-benar mau bersinergi bersama nggak nih bersama FKP gitu. Oh gitu ya. Gak boleh manja tapi ya kayaknya. Iya, karena independen. Manja. Dan alhamdulillah kita juga lagi membangun tentang kepedulian. Kita juga lagi tadi barusan kita rapat tentang masalah donasi. Kita ingin mengumpulkan donasi untuk keluarga-keluarga kita yang untuk saat ini terkena musibah. Gitu. Nanti kita juga seluruh anggota ataupun dari umum pun bisa jika mau memberikan produknya untuk donasi, nanti kita jual dan hasilnya 100% kita donasikan ke korban ya, musibah ya. Iya. Ini ketiga ada nih Mira Adai dari Facebooknya Mira Adai. Kalau lihat-lihat produknya di mana Mas? Ini yang tersebar ini atau yang terbajang ini sudah sampai di lapak-lapak apa gitu ya? Kalau lihat produk ini. Kalau produk, jadi ownernya sendiri-sendiri sih ya. Mungkin bisa kepoin di owner-owner Jintul, Kemlitak, atau mungkin sampean bisa lihat di Instagramnya Forum Kewirausahaan Muda untuk mengetahui ini bagaimana, atau bisa langsung tanya sama ownernya. Gitu. Iya. Karena dari kita ya nggak mungkin lah kita tahu tentang pemasarannya, karena itu kan bisnis sifatnya. Iya. Oke. IG-nya apa tadi? Di IG Forum Kewirausahaan Pemuda, FKP ya? Iya, FKP, terus Facebook juga ya. Ya, kepoin aja di situ ya. Kepoin. Cari terus. Sekarang gampang mencari Mas. Iya. Ini ada Mas, mochi Mas ya. Mochi di kantor Mas, ini gula batu. Monggo kalau mau dikucur ya. Siap.
senang mochi Mas. Siap mochi. Mochi. Mochi itu kebanggaan kita. Dari kami juga Oke, lanjut. anggota ada. Tadi total anggota yang sudah tercatat di FKP berapa Mas? Untuk sekarang ada 80-an peserta. 80-an peserta 80-an ya. peserta. Lumayan banyak ini. Lumayan. Kalau kumpul satu lapangan udah Satu lapangan. satu lapangan ini. Iya. Banyak lah, intinya banyak. Sebenarnya sih banyak yang tercatat dalam keanggotaan yang sekarang itu memang 80-an peserta. Kalau yang di luar itu udah banyak. Oke. Kalau koordinasi dengan tadi wilayah DPW ya. Iya. Terus sama pusat itu pakai apa sering koordinasinya gimana? Kita kalau DPD kita koordinasi dengan DPW, kemudian DPW langsung ke pusat gitu. Oh gitu ya. Jadi ada koordinasi, kita juga ada biro pelatihan, biro humas, biro ekonomi, terus apa ya? Biro ekonomi ya intinya itu. Nanti biro humas yang menyalurkan untuk ke DPW, kemudian DPW masuk ke pusat. Pusat ya. Oke, ini ada komentar lagi nih dari ini ya, komentar Poci ya, udah diseruput Pocinya. Oke. Yang kelima Chandra, gila-gila hati-hati, jangan sampai gilanya tidak menjurus. Tetap semangat untuk memajukan anggotanya. Saya ikut promo aja. Salam pembisnis dari Pujasera. Pas, pojok alun-alun Hanggawana, Selawi. Ini sesama pebisnis Mas. Iya. Ya. Yang keenam tadi yang kayaknya yang punya ini M Sukron Umah Jamur yang punya Pak ini. Oh ini Umah Jamur Crispy ya. Kemelitak ya. Jadi ini kalau dimakan orangnya jangan sampai kemelitak loh. Cukup jamurnya aja yang melitak ya. Ownernya saja yang melitak. Ownernya aja yang melitak. Iya, bahaya itu. Oh kan ditutup. Jadi cukup jamurnya yang kemelitak ya, tapi orangnya tetap santun. M Sukron Umah Jamur maju terus FKP Kabupaten Tegal. Siap gila lah pokoknya. Siap gila. Harus gila. Harus gila. Yang ketujuh, apa syarat untuk bisa bergabung dengan FKP? Nah, ini syaratnya mudah kok. Cuma kalian bisa hubungi ke bagian admin kami, Mbak Multi atau Mbak Tika. Terus bisa langsung ke Sekjen Mbak Filza. Nanti kalian bisa memberikan syarat anggota, menyodorkan foto KTP, kemudian sebutkan salah satu inovasi ingin bergabung bersama kami. Iya, karena kami di FKP itu ingin punya anggota yang benar-benar sinergi, bukan hanya sekedar ikut-ikut. Iya. Talentnya di bidang apa di bisnisnya? Nah, itu. Produksi, marketing atau apa gitu kan? Apa promosi gitu kan? Makanya kan nantinya kan kita mau berkolaborasi dengan instansi masyarakat, sekolah lah. Nanti kan juga FKP yang akan maju, dia akan memberikan tentang pelatihan atau apapun itu tentang masalah marketing, ekonomi atau pemasarannya gitu. Oke. Ini anak-anak muda, saya kira ini kabar gembira juga. Artinya anak-anak muda tidak hanya berkonotasi negatif gitu ya. Sekarang udah luar biasa. Di zaman era online ya Mas. Era online kreatifnya tidak TikTokan doang lah. Tapi TikTok boleh untuk promosi produk boleh lah. Tapi kalau untuk rada gilanya di TikTok janganlah. Karena memang untuk anak muda sekarang udah saatnya sih kita itu sadar, kita itu harus melek. Bahwasanya kehidupan kita sekarang itu nggak seperti dulu lah. Kita nggak seharusnya bermanja-manja. Kita harus belajar bagaimana sih kita turun sendiri, mengetahui tentang lapangan. Kita harus tahu, karena apa? Nanti kita juga akan menuai masa tua kan. Iya. Pastinya lebih pedih dari itu. Lah itu, makanya dari sinilah ayo kita belajar bersama, khususnya anak-anak muda. Ayo bangkit. Ayo bangkit bersama FKP untuk saling bersinergi, saling bersama-sama membangun kesemangatan satu sama yang lain gitu. Oke, Mas, waktunya sudah sekitar, ada lagi komentar? Ada? Masih ada, ini antusias juga ya pemirsa. Imam, bagaimana mengatasi ketidakpercayaan diri ketika mau berwirausaha? Kadang saya malu kalau mau berwirausaha. Waduh. Malu, itu mengobati malunya dulu itu. Kalau malu sekarang udah nggak dapat apa-apa. Jadi berwirausaha itu cuma dua dapatnya. Antara kita yang pertama sukses dan yang kedua gagal. Lah,
itu spekulasikan diri kamu sendiri itu. Antara kamu itu mau menuju ke yang mana. Jika kamu positif, memang ketika awal mula berwirausaha pasti kita berpikiran tentang yang wah kita pasti nanti seperti ini, tapi enggak. Spekulasi enggak seperti itu. Orang berwirausaha itu pahit. Pasti tahu lah tentang naik turunnya, lika-likunya. Enggak seperti apa yang Anda bayangkan bahwanya orang berwirausaha itu wah enak ya, dia punya gini. Enggak seperti itu. Tapi apa? Proses. Ketika kalian bisa menerima proses itu, Anda sudah sukses menjadi orang yang hebat dan menjadi wirausaha yang super. Yang dilihat kalau sudah mapan Mas. Kebanyakan gitu, pentol ya itu ya sudah bisa bangun usaha. Tapi proses tadi perih petinya itu nggak pernah lihat. Karena memang para pengusaha nggak pamer peti kan. Iya. Terus ya kan kita promosi nih. Kita promosi yang baik gitu. Masa mungkin gini, saya lagi gini nih. Kan yang lain puas ladas kan. Ya nggak mungkin lah. Maksudnya gitu. Kalau memang benar-benar ingin ingin terjun di wirausahaan ya pikirkan dengan baik-baik. Spekulasi yang benar-benar spekulasi karena jawabannya cuma dua, antara Anda akan sukses dan Anda akan rugi. Itu aja. Karena itu sebuah pintu lah. Bagaimana engkau membuka pintunya. Mandan sastrawan ya. Mandan sastra. Iya, bagaimana engkau membuka pintunya, engkau akan menemui semua perjalanan yang ada di dalamnya. Kan gitu. Dan kalau gagal itu tidak lalu sedih dalam kegagalan terus berlarut-larut gitu kan. Nah justru wirausaha itu harus siap menghadapi kegagalan. Harus gagal dulu lah. Harus gagal dulu karena apa? Kegagalan sebuah pengalaman. Kita bangkit, kita mundur, kita bangkit, kita mundur. Lah itu makanya mengapa sih ada FKP? Lah itu solusi untuk kita. Solusi gratis untuk seluruh anak muda untuk belajar berwirausaha. Iya, karena apa? Mungkin nih di saat ini kita sedang mengalami kerugian atau apapun, kita bisa sharing kok. Bagaimana cara yang harus kita lakukan. Tidak ditanggung sendiri ya Mas? Iya, kita punya teman-teman kita itu di dalam hebat-hebat, kan gitu. Jadi kita bisa sharing, pasti ketemu solusinya. Gitu. Oke, luar biasa. Ini mantap ini ya. Tidak terasa ya, kan 30 menitan ini Mas. 30 menitan kita udah ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan waktu yang sedikit ini bisa berefek besar gitu kan. Dari kita ada oleh-oleh Mas ya. Ini diseruput dulu Mas. Diseruput dulu Mas. Ada oleh-oleh dari kita, kaos Pantura Pos. Siap, ya. Terima kasih. Cuma untuk ketua, anggotanya nanti cari sendiri. Jangan iri ya. Jangan iri. Iya. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila dalam membawa acara ini banyak keseleonya gitu ya. Tetap nantikan acara Potpos mendatang minggu mendatang, entah tamunya siapa. Yang penting tamunya paling spesial pastinya. Spesial ya. Oke, terima kasih Mas Firman Syah. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.